Halo adik-adik, kembali lagi bersama Ibu Feni. Nah, pada materi pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Adik-adik sudah tahu nggak pengelompokan hewan berdasarkan makanannya? Nah, kalau adik-adik belum tahu, mari kita belajar bersama-sama pada materi selanjutnya. Nah, adik-adik tahu nggak apa itu pengelompokan hewan? Nah, pengelompokan hewan adalah proses mengklasifikasikan hewan berdasarkan kriteria tertentu secara fisik, ciri fisik, jenis makanan, habitat, cara berkembang biak, dan lain-lain. Pengelompokan ini bertujuan mempermudah studi tentang hewan, memahami hubungan antara spesies, serta mempelajari peran mereka dalam ekosistem. Misalnya, hewan dapat dikelompokkan menjadi vertebra, memiliki tulang belakang, dan invertebra, tidak memiliki tulang belakang. Vertebra mencakup ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Sedangkan invertebrata mencakup serangga, moluska, dan hewan lainnya. Hewan juga dapat dikelompokkan berdasarkan habitatnya, seperti hewan darat, air, atau amfibi, atau berdasarkan jenis makanannya, seperti herbivora, karnivora, dan omnivora. Pengelompokan ini membantu ilmuwan memahami evolusi, ekologi, dan interaksi antara spesies dalam ekosistem. Selanjutnya, ada jenis-jenis pengelompokan hewan. Apa saja sih jenis-jenis pengelompokan hewan berdasarkan makanannya? Yuk simak penjelasan berikut ini. Pengelompokan hewan dapat dilakukan berdasarkan beberapa kriteria seperti struktur tubuh, habitat, cara berkembang biak, jenis makanan, dan pola aktivitas. Berdasarkan struktur tubuh, hewan dibagi menjadi dua, vertebra atau bertulang belakang dan invertebra tidak bertulang belakang. Dari segi habitat, hewan dapat hidup di air, darat, atau di kedua tempat seperti amfibi. Sementara beberapa spesies seperti burung dan kelelawar lebih sering di udara. Nah, cara berkembang biak juga menjadi dasar pengelompokan, seperti hewan omnivora yang bertelur, vivipar yang melahirkan, dan ovovivipar yang mengerami telur di dalam tubuh induknya. Berdasarkan jenis makanan, hewan dikelompokkan menjadi herbivora yang memakan tumbuhan, karnivora yang memakan daging, dan omnivora yang memakan keduanya. Nah, pola aktivitas juga penting loh. Dengan beberapa hewan aktif pada siang hari dan lainnya aktivitas malam hari, pengelompokan ini memudahkan para ilmuwan dalam mempelajari adaptasi dan hubungan antara spesies di ekosistem. Nah, pada jenis pengelompokan hewan pertama ini ada herbivora. Herbivora adalah hewan yang memakan tumbuhan seperti daun, batang, buah, dan akar. Mereka biasanya memiliki gigi yang cocok untuk menggiling makanan yang keras seperti tumbuhan. Nah, herbivora ini memiliki sistem pencernaan yang dirancang khusus untuk mencerna selulosa, komponen utama daging sel tumbuhan. Misalnya, ruminasia seperti sapi dan kambing yang memiliki lambung yang terdiri dari berbagai bagian untuk menfermentasikan makanan. Sedangkan hewan seperti kuda dan kelinci memiliki usus besar yang berkembang untuk berproses serupa. Herbivora memainkan peran penting dalam ekosistem dengan menjaga pertumbuhan tanaman atau tumbuhan dan berperan dalam menyebarkan biji
melalui kotoran mereka. Selain itu, mereka menjadi sumber makanan bagi karnivora dan omnivora, sehingga berperan penting dalam menjaga keseimbangan rantai makanan. Tanpa herbivora, populasi tumbuhan bisa tumbuh tanpa terkendali dan predator akan kekurangan sumber makanan yang dapat mengganggu ekosistem keseluruhan. Ciri-ciri hewan herbivora ini seperti memiliki gigi yang cocok untuk menggigit dan mengunyah tumbuhan, dan mempunyai sistem pencernaan khusus untuk memproses serat tumbuhan. Nah, contoh dari hewan herbivora itu seperti sapi, kambing, kuda, gajah, dan kelinci. Selanjutnya ada karnivora. Karnivora adalah hewan yang memakan daging. Hewan ini memiliki sistem pencernaan dan struktur tubuh yang dirancang untuk berburu, menangkap, dan mengelola daging sebagai sumber makanan utama. Hewan ini memiliki adaptasi khusus seperti gigi taring tajam untuk merobek daging dan cakar kuat untuk menangkap serta menahan mangsa. Sistem pencernaan mereka juga lebih pendek dibandingkan herbivora karena daging lebih mudah dicerna dibandingkan tumbuhan. Karnivora berperan sebagai predator di puncak rantai makanan, membantu mengontrol populasi mangsa dan mencegah terjadinya overpopulasi. Mereka juga berperan dalam seleksi alam dengan memangsa hewan-hewan lemah atau sakit, sehingga menjaga kesehatan populasi mangsa. Dalam ekosistem, peran karnivora sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan mencegah terjadinya ketidakseimbangan rantai makanan. Jika populasi karnivora berkurang, jumlah mangsa bisa meningkat drastis, yang kemudian berpotensi merusak habitat dan sumber daya alam lainnya. Nah, contoh dari hewan karnivora itu seperti singa, harimau, elang, serigala, dan buaya. Selanjutnya ada omnivora. Omnivora adalah hewan yang memakan baik tumbuhan dan daging. Mereka memiliki kemampuan untuk mencerna berbagai jenis makanan, sehingga memiliki diet yang fleksibel dibandingkan herbivora dan karnivora. Hewan omnivora biasanya memiliki gigi yang beragam, taring untuk merobek daging, dan geraham datar untuk menggiling tumbuhan, sehingga bisa mencerna keduanya dengan baik. Peran omnivora dalam ekosistem sangatlah penting karena mereka memiliki fungsi sebagai konsumen tingkat menengah yang bisa memakan tumbuhan dan hewan, sekaligus berperan dalam mengontrol populasi mangsa dan membantu penyebaran tumbuhan melalui biji dan buah. Kehadiran omnivora juga memiliki fleksibilitas dalam rantai makanan, karena mereka dapat bertahan dengan berbagai sumber makanan ketika salah satu sumber berkurang. Contoh dari hewan omnivora adalah manusia, beruang, babi, ayam, dan monyet. Mengapa penting untuk mengetahui pengelompokan hewan berdasarkan makanannya? Yang pertama, membantu kita memahami rantai makanan dan ekosistem. Kedua, mengajarkan kita tentang hubungan antara hewan dan lingkungan mereka. Nah, seperti herbivora membantu dalam menyebarkan benih dan mengendalikan pertumbuhan tumbuhan. Kedua, karnivora berfungsi mengendalikan populasi herbivora, menjaga keseimbangan rantai makanan. Yang ketiga, omnivora memiliki peran fleksibel dalam rantai makanan yang dapat membantu mengurangi populasi hama dan mengelola bahan organik. Kesimpulannya, pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya membantu memahami peran mereka dalam ekosistem dan interaksi antara hewan satu dengan yang lain. Herbivora, karnivora, dan omnivora masing-masing memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi bagaimana mereka mendapatkan makanan dan bertahan hidup di lingkungan mereka. Nah, baik, sekian dari materi pembelajaran hari ini. Semoga adik-adik bisa terbantu dengan apa yang kita bahas hari ini.
Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.